boleh untuk dilihat jadwalnya untuk next-nya. Baik, saya izin share screen, tapi takutnya saya agak koneksinya tidak stabil. Saya izin stop video. Nanti ketika sesi tanya jawab saya akan open lagi ya. Sebentar. Seven tuh hari ini kita. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Ibu Arisa. Oke, sebentar saya coba untuk slideshow. Ini materinya agak besar ya, jadi agak lama untuk slideshow-nya karena kita ada tutorial juga nanti, sedikit membahas tutorial, walaupun tutorial nanti sebenarnya akan kita bahas untuk sesi workshop ya, tetapi nggak apa-apa ini saya sertakan, cuman mungkin tidak dibahas semuanya. Sudah terlihat ya slideshow-nya sudah besar kelihatan ya. Aduh. Ada azan, kita tunggu azan atau gimana ya? Atau langsung? Ibu Winda, ini ada azan di sini. Boleh, tunggu mungkin azan selesai atau? Ya, ditunggu sampai azan selesai mungkin ya Bu ya, biar lebih nyaman. Ya, karena terdengarnya jelas banget. Ya. Iya, Ibu. Baik. Makasih. Saya lanjutkan ya, mohon maaf tadi baik, hari ini kita topiknya adalah the power of seven tool for improvement program. Jadi ini adalah tools yang biasanya sangat banyak digunakan ketika kita melakukan improvement. Nah, program improvement dalam perusahaan itu dilakukan oleh seluruh departemen. Jadi bukan cuma hanya oleh quality control saja, tetapi oleh seluruh departemen. Nah, seven tools ini akan digunakan di mana? Akan digunakan ketika nanti kita ada program-program seperti misalnya quality control circle. Jadi kalau misalnya di dalam
perusahaan itu ada, kalau di tempat kami kita ada namanya program QCC atau program Kaizen atau program gugus kendali mutu gitu ya. Itu menggunakan Seven Tools karena ketika nanti kita ada menentukan tema, itu kita harus melihat sebenarnya masalah apa yang terbesar yang ada di dalam masing-masing departemen. Nah, jadi hari ini adalah materi yang sangat penting untuk seluruh departemen sebenarnya, untuk semua orang yang akan melakukan improvement di seluruh departemen. Baik. Kalau kita juga tuh masih harus sama jurusan kita kan nggak? Sebentar Mbak Winda, saya kayaknya agak nge-lag. Sebentar, saya escape dulu ya sebentar. Bentar, ini agak berat, PPT-nya sampai berapa mega, jadi agak berat sebentar. Mungkin yang PDF-nya dicobanya Bu Arisa? Sebentar, saya sebentar. Ini saya close dulu untuk ininya sebentar. Nggak bisa di itu. PowerPoint-nya saya close dulu ya. Saya masuk ke ini dulu sebentar. Nge-lag soalnya. Sebentar. Kemudian untuk dampak kualitas buruk sendiri itu adalah peningkatan biaya ya, karena misalnya adanya defect atau waste tadi, kemudian produktivitas atau outputnya juga pasti rendah karena ada produk-produk yang di-hold oleh bagian quality. Kemudian kepuasan pelanggan juga pasti rendah kalau ada kualitas buruk yang sampai ke tangan konsumen. Karena sistem di sebuah perusahaan biasanya sistemnya sampling. Jadi ketika sistemnya sampling ternyata tidak diketemukan defect, tapi tiba-tiba karena tidak bisa cek 100%, ada defect yang sampai ke konsumen, menyebabkan konsumen menjadi tidak puas. Nah, itu yang dampak kualitas yang buruk. Kemudian peningkatan resiko. Resiko itu baik internal maupun eksternal. Nah, resiko internal ya biasanya, misalnya contohnya ada biaya yang dikeluarkan karena ketika handling material itu tidak benar, misalnya ya, contohnya pada saat sekarang kan musim hujan, misalnya ada reservasi dari bagian production ke gudang, kemudian gudang tidak memprotek barangnya, misalnya tidak memprotek barangnya sehingga sampai diproduksi dalam keadaan basah, otomatis kan misalnya seperti packaging gitu ya, kardus sampai ke produksi basah nggak bisa digunakan. Nah, itu resiko internal salah satunya. Kalau resiko eksternal, contohnya misalnya ada kontaminasi produk yang sampai ke konsumen sehingga konsumen melayangkan klaim, kemudian menuntut secara hukum misalnya, atau misalnya kita sebagai produsen itu sampai harus merecall produk karena adanya misalnya kontaminasi. Nah, itu yang merupakan contoh dari resiko eksternal. Kemudian mengolah lagi atau rework, misalnya contohnya ketika di bagian produksi itu salah produk kode. Produk code itu kan ada di dalam kemasan ya. Kalau misalnya hari ini harusnya tanggal 22 bulan bulan Januari, kemudian masa shelf life dari produknya sendiri 1 tahun, otomatis misalnya kan expired date-nya harusnya 22 Januari 2023. Nah, ketika salah, otomatis semua harus diganti. Entah itu kardusnya harus diganti, kalau ada kemasan botol ataupun plastik harus dilakukan penggantian juga. Itu yang dinamakan rework product. Karena tidak bisa dirilis karena salah dari expired date-nya. Kemudian pengiriman juga customer juga akan lebih lama gitu ya. Jadi itu yang harus kita hindarin baik di dalam industri manufaktur maupun di bidang jasa. Nah, kemudian step dari improvement sendiri ini common sekali ya, define, measure, analyze, kemudian improve dan control. Nah, define sendiri adalah mendefinisikan proses yang memerlukan pengembangan. Nanti kira-kira apa nih yang bisa kita kembangkan atau yang bisa kita lakukan perbaikan. Kemudian measure-nya sendiri mengukur faktor kritis yang mempengaruhi proses. Misalnya ada faktor kritis kalau di industri itu ada yang dinamakan HACCP atau critical control point. Nah, itu yang kita lihat faktor kritisnya itu kira-kira apa.
Nah, mempengaruhi atau tidak, misalnya CCP-nya atau critical control point-nya, misalnya contohnya suhu, misalnya gitu ya, suhunya juga harus di-maintain supaya apa? Supaya tidak mempengaruhi hasil akhir, misalnya suhunya tidak tercapai, akhirnya produknya menjadi mentah misalnya. Nah, itu yang harus diukur. Nah, kemudian menganalisa faktor yang ditingkatkan, yang akan ditingkatkan. Ini biasanya kita berhubungan dengan data ya. Nah, data-data ini yang nanti diolah dengan 7 tools. Kemudian melakukan peningkatan dengan membuat dan mengimplementasikan solusi. Nah, ini sudah masuk ke program improve, melakukan continuous improvement ini. Kemudian kontrol, mengendalikan dengan memastikan kesuksesan dan berjalannya peningkatan yang berkelanjutan. Ini setiap ada program continuous improvement harus selalu dikontrol, baik itu sebelum maupun sesudah. Data sebelum biasanya diambil misalnya 3 bulan pertama, kemudian mulai dilakukan improvement, datanya tetap dipantau sampai memang targetnya sudah tercapai. Nah, seperti apa kontrolnya, misalnya apakah naik defeknya atau turun misalnya, contohnya, yaitu harus selalu dipantau datanya. Kemudian ini adalah variasi improvement tools. Banyak sekali, tapi yang akan kita bahas adalah yang saya kasih tanda merah di 7 tool saja ya. Yang hari ini kita bahas adalah 7 tool saja, di mana ada check sheet, kemudian histogram, ada run chart, kemudian ada scatter diagram, ada fishbone diagram atau Ishikawa diagram, ada Pareto chart atau Pareto diagram, dan control chart. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Ini adalah sedikit gambarannya. Kemudian kita masuk ke 7 tools quality. Ini merupakan tools fundamental atau basic yang diperkenalkan pertama kali oleh Ishikawa. Nah, Ishikawa ini adalah salah satu dari quality gurus pada tahun 1960-an di Jepang. Kelebihannya ini mudah sekali dipelajari dan digunakan. Kemudian dapat menganalisa solusi untuk problem yang eksis. Kemudian untuk bisa menjadi graphical problem solving method yang penggunaannya sangat fleksibel, ya, jadi bisa digunakan untuk banyak sekali masalah. Kemudian ini yang akan kita bahas nanti ada 7. Kita masuk dari diagram Pareto atau Pareto chart. Ini merupakan diagram batang yang disusun berdasarkan frekuensi masalah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, Pareto chart ini dicetuskan oleh seorang ekonom, yaitu Vilfredo Pareto, diperoleh dengan membandingkan antara input dan output. Nah, konsep dari 2080 sendiri dengan effort mengatasi 20% penyebab masalah, didapatkan hasil perbaikan dari 80% masalah yang ada. Halo? Bisa saya lanjutkan ya, Bapak Ibu? Ya, bisa dilanjut, Bu Arisa. Ya, oke. Pareto dilatar belakangi dari hasil observasi yang tadi dilakukan oleh ekonom tersebut antara kekayaan dan populasi, bahwa 80% lahan di Italia dimiliki oleh 20% populasi. Nah, poin penting dari Pareto 80-20 menjelaskan bahwa 80% berasal dari 20% input yang diprioritaskan. Dan prinsip 80-20 ini digunakan untuk mengetahui aset terbaik dari sebuah entitas dan menggunakannya secara efisien dan agar memperoleh hasil yang seimbang. Ini yang pertama kali melatar belakangi adanya Pareto chart. Kemudian contoh-contoh untuk Pareto chart, untuk konsep 80-20, contohnya misalnya 80 keuntungan penjualan dihasilkan dari 20 produk atau jasa yang dijual. Contohnya misalnya di tempat kami kita memproduksi mie instan, pasti ada yang varian yang fast moving, ada yang slow moving, ada yang medium ya. Nah, kalau yang fast moving otomatis kan akan mudah sekali untuk dijual ya, dalam waktu misalnya sebulan sudah habis di market misalnya. Nah, biasanya untuk produk-produk yang fast moving itu lebih banyak kita produksinya, lebih banyak dibandingkan dengan produk-produk varian-varian yang slow moving. Nah, itu biasanya lebih dari 20% sendiri atau sekitar 20%-an lah dari yang yang biasanya masing-masing varian, misalnya kita ada 4 varian, berarti masing-masing 20%, sehingga sudah mendominasi dari persentase penjualan gitu ya. Jadi persentase penjualan itu biasanya dari produk-produk yang fast moving. Nah, kemudian contohnya lagi 80% kondisi stres disebabkan 20% penghasil tekanan, atau 80% kekayaan sebuah negara dimiliki oleh 20% populasinya.
Nah, 80-20 ini tidak selalu benar ya. Jadi tergantung dari situasi sebenarnya, dari penekanannya, penentuan prioritas masalahnya itu sendiri. Nah, kemudian ini adalah langkah membuat Pareto chart. Yang pertama adalah kita menentukan tujuannya. Jadi tujuannya itu misalnya apa? Apa hasil yang diinginkan, kemudian efek apa yang ingin diperoleh dari hasil yang dilakukan. Nah, biasanya ketika kita melakukan membuat Pareto chart itu biasanya kan kita pasti mengambil data. Misalnya data di lapangan, mungkin saya contohkan dari industri manufaktur ya. Untuk di lapangan itu misalnya di area packaging material ada yang namanya defect atau kritik, contohnya coding kardus, kemudian ada apakah kemasannya tertutup rapat atau tidak misalnya. Kemudian apakah misalnya kalau di tempat kami bumbunya lengkap atau tidak contohnya misalnya. Kemudian apakah misalnya BDKT-nya oke atau tidak contohnya. Nah, itu yang dicek nanti kalau misalnya ada masalah, kita lihat masalahnya yang paling besar yang mana, apakah reject karton, ataukah reject outer atau inner, ataukah karena kekurangan bumbu, ataukah karena misalnya sobek di kemasannya misalnya. Nah, itu di collect biasanya, datanya dilihat dulu, nanti baru dibuat Pareto chart. Kemudian penyebab dan pengukurannya, penyebab ditentukan atau dikelompokkan dan diukur frekuensi kejadian. Kemudian untuk jangka waktunya, biasanya kita lihat dulu jangka waktunya mau per hari, per shift, atau per minggu datanya. Kalau kita sudah mau melakukan perbaikan, biasanya kan kita lihat misalnya data sebulan ini, sebelum dilakukan perbaikan, biasanya kita collect dulu datanya. Nah, tentunya sebulan itu juga datanya sudah sangat banyak ya, karena misalnya industri manufaktur itu biasanya 3 shift. Nah, 3 shift itu masing-masing shift itu kan pasti punya data defect. Nah, itu yang biasanya harus dilihat apa saja defectnya, baru kemudian dianalisa dengan menggunakan Pareto chart. Kemudian pengambilan data bisa dilakukan dengan check sheet dulu. Jadi sebelum membuat Pareto chart bisa menggunakan check sheet atau form ya. Kalau misalnya di tempat teman-teman nanti ada form atau lembar kertas, lembar kerja, itu bisa digunakan dulu, baru kemudian dilakukan dianalisa, kemudian dimasukkan ke dalam program Excel, baru dibuat Pareto. Kalau di tempat kami kita sudah menggunakan tidak menggunakan ini lagi kertas lagi, jadi kita sudah menggunakan sistem yang sudah terintegrasi. Kita sudah satu orang quality control, biasanya sudah dilengkapi dengan device, satu tab gitu ya untuk pengambilan data. Jadi tinggal download saja di Excel, nanti tinggal sudah bisa lihat apa saja kira-kira masalah yang ada ketika mereka sedang bertugas gitu. Karena biasanya satu orang itu menghandle satu LAN. Jadi misalnya kita ada 20 klien, berarti ada 20 orang yang akan melaporkan defect apa saja nih yang terjadi di shift tersebut. Nah, itu yang bisa kita lihat hasilnya. Oke, kemudian ini kita kasih contoh saja, misalnya kita akan membuat Pareto, hanya kita menentukan prioritas defect-nya nugget, kira-kira apa saja yang biasanya terjadi. Kemudian penyebab pengukurannya yang tadi ya, CTQ-nya, misalnya contohnya nuggetnya hancur atau patah, perekatnya tidak rapat, kemudian rasanya tidak merata, kemudian plastik bungkus nuggetnya rusak, kemudian tanggal kadaluarsanya atau produk code-nya itu tidak ada. Nah, itu adalah yang CTQ-nya, Critical of Quality, yang harus dicek oleh quality control, quality field biasanya, quality QC field. Nah, kemudian jangka waktu yang akan kita ambil misalnya berapa lama? Ternyata misalnya 1 bulan masa produksi, berarti datanya tinggal download untuk yang 1 bulan. Frekuensi kejadian penyebab defeknya selama 1 bulan. Nah, oke, kemudian nanti untuk tutorial yang pembuatan ini ada di paling bawah ya. Saya takutnya tidak keburu, tapi saya sudah memberikan bagaimana cara membuat grafik ini. Pareto ini saya sudah kasih ini caranya, tutorialnya. Kemudian kita masuk ke diagram scatter atau scatter diagram. Ini merupakan grafik titik yang menggambarkan hubungan antara dua variabel berdasarkan data yang diambil secara bersamaan. Jadi datanya misalnya 1 hari gitu, 1 hari 3 shift itu datanya diambil bersamaan antara variabel X dan variabel Y, atau variabel A dan variabel B misalnya. Kemudian semakin diagram membentuk garis lurus, hubungan antara keduanya semakin kuat.
Sebaliknya jika misalnya tidak menunjukkan korelasi, maka akan tersebar, tidak membentuk ke arah garis lurus. Kemudian ketika tidak menunjukkan relasi, kita harus melakukan cek kembali terhadap datanya sudah terstratifikasi atau belum, kemudian jumlah datanya itu sudah cukup atau belum, karena pengambilan data biasanya ada caranya gitu ya, ada caranya yang kemarin kita sudah belajar di pertemuan kemarin, yaitu kalau datanya variabel kita harus menggunakan tabel NC 1.4 misalnya, kalau untuk atribut menggunakan satu lagi misalnya gitu. Sudah ada contohnya, sudah ada cara bagaimana mengambil sampel size-nya, itu sudah ada caranya, tinggal dilihat di materi yang kemarin. Kemudian ada faktor ketiga atau tidak, misalnya ada yang mempengaruhi atau tidak selain dua variabel tersebut. Nah, baru nanti kita buat datanya. Kemudian kapan kita menggunakan scatter? Jika ada sepasang data numerik, atau jika ingin menentukan hubungan dari dua data, contohnya saat menentukan potensi akar masalah, kemudian melakukan verifikasi hubungan sebab akibat, kemudian saat menentukan dua efek dari satu penyebab yang sama, atau saat menguji auto control chart. Nah, ini yang digunakan, kita menggunakan scatter dulu sebelum kita membuat control chart. Nah, jika ada variabel ketiga, contohnya, maka misalnya nih ada variabel ketiga, ini kan ada tiga, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar gitu ya. Apabila variabel ini berupa data numerik, kita dapat menggambarkannya dalam diagram bubble. Misalnya dalam diagram yang sebelah kiri ya, semakin luas area lingkaran, maka semakin besar nilai variabel ketiga. Nah, kemudian langkah membuat scatter itu menentukan variabel, sama ya, scatter biasa terdiri atas variabel dependent atau akibat sumbu Y dan independent atau sebab atau sumbu X. Kemudian pengambilan data kita tentukan kurun waktu tertentu dan cara pengumpulan datanya. Kemudian gambar sumbu X dan sumbu Y, tentukan skala serta nilai tertinggi dan terendah dari masing-masing sumbu. Kemudian baru memberikan titik-titik data. Jadi misalnya datanya sudah dibuat tadi dibuat. Nah, kita lihat untuk beberapa jenis korelasi, pola dari scatter diagram sendiri ada sangat banyak ya. Misalnya polanya untuk yang positif, peningkatan nilai variabel X menghasilkan peningkatan nilai variabel Y. Kalau misalnya dia turun ke bawah, artinya peningkatan nilai variabel X menghasilkan penurunan nilai variabel Y. Kalau dia non-linear atau berbentuk kurva U, itu atau S ya, perubahan nilai variabel penyebab atau X menghasilkan perubahan nilai variabel akibat atau Y yang berbeda. Jadi tergantung dari posisi kurvanya itu sendiri. Kemudian ada lagi yang sangat tidak beraturan ya, ini artinya tidak ada korelasi atau sangat jauh korelasinya. Kemudian ada lagi yang korelasinya lemah, yang tadi ya tidak masuk ke dalam titik ya, tidak mendekati dari titik korelasi. Kemudian ada yang korelasinya kuat dan ada yang sangat sempurna atau searah dengan garis regresinya. Nah, ini yang derajat korelasi dari masing-masing pola scatter diagram. Nah, ini menentukan korelasi dengan regresi. Ini contoh grafik scatter korelasi positif. Itu nanti ada caranya, ini saya kasih sedikit, tapi di bawah ada yang lebih lengkap. Kemudian menentukan korelasi dengan regresi, ini juga ada garis trend line. Ketika kita sudah muncul garisnya, maka kita tinggal lihat. Nah, kalau ini kan korelasinya positif. Jadi contohnya misalnya penjualan versus dengan biaya promosi. Artinya besarnya penjualan itu berbanding lurus dengan biaya promosi yang dikeluarkan. Nah, apakah hasil regresi selalu tepat? Jawabannya adalah tergantung dari seberapa fit model yang kita buat dengan kondisi aktualnya. Apabila diambil data cukup banyak dan tingkat korelasinya tinggi, maka simpangan dari prediksi yang dihasilkan oleh persamaan regresi yang tadi tidak akan terlalu jauh dari aktual yang akan terjadi. Tapi apabila model yang dibuat tidak fit, maka tingkat akurasi dari persamaan regresi yang dihasilkan akan rendah gitu ya. Jadi ya harus dilihat dulu nanti apakah dia itu kuat atau tidak korelasinya. Oke, kita masuk ke stratifikasi.
certification atau sertifikasi ini kegiatan mengatur data, baik itu orang ataupun objek menjadi grup-grup atau layer-layer yang mudah dibedakan. Kalau misalnya sifatnya itu general, itu bisa kita klasifikasikan lagi menjadi yang lebih spesifik. Nah, data akan berantakan jika disatukan dari berbagai sumber. Nah, stratifikasi ini membantu mengatur data tersebut menjadi lebih mudah dilihat, lebih mudah dibaca, sehingga lebih mudah untuk dilakukan analisa. Nah, ini menguraikan atau mengklasifikasikan data ya kuncinya. Nah, kemudian kapan kita menggunakan stratifikasi? Sebelum melakukan pengambilan data. Biasanya kalau kita punya data general, kita biasanya klasifikasikan dulu. Nah, saat data yang kita miliki datang dari berbagai shift-nya berbeda, misalnya shift kan biasanya ada shift A, grup B, grup C gitu, atau shift 1, shift 2, shift 3. Atau dari banyak supplier yang berbeda. Contohnya misalnya kita mempunyai supplier karton itu dari 10 supplier. Nah, itu biasanya karena kondisi atau sumbernya itu berbeda, maka kita biasanya menggunakan stratifikasi. Kemudian saat kegiatan analisis data memerlukan pemisahan sumber dan kondisi, itu juga kita harus menggunakan stratifikasi dulu sebelum kita menggunakan tools yang lain. Oke, kemudian contoh penggunaan stratifikasi yang sangat mudah gitu ya. Contohnya misalnya sekarang kan lagi musim pandemi gitu ya, jadi biasanya banyak sekali yang absen gitu, yang tidak masuk gitu. Misalnya kita mempunyai 10 LAN, 10 LAN 1 misalnya yang nggak masuk itu 3%, LAN 2 2%, LAN 4 1,5%, LAN 10 misalnya 1,5. Nah, kita nggak tahu ini nggak masuknya karena apa. Nah, makanya dilakukan stratifikasi, yaitu dilihat yang cuti berapa persen, yang sakit berapa persen, yang karantina berapa persen, yang alpha berapa persen. Jadi dia adalah berfungsi memecah data supaya didapatkan kesimpulan penyebab dari dia itu absen atau tidak masuk karena apa. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, itu salah satu contoh stratifikasi yang paling mudah. Nanti untuk yang masalah kompleks biasanya ada baik itu di service industri misalnya gitu ya. Misalnya penjualan bulan ini bukan penjualan ya, kalau penjualan ke sales ya, misalnya data yang masuk untuk jasa antar barang misalnya kok berapa persen misalnya karena apa, nah ini bisa dilakukan stratifikasi dari situ. Nah, kemudian contoh penggunaan stratifikasi pada manufaktur stainless steel, ada masalah pada kemurnian hasil produk, ini contohnya. Kemudian kemurnian stainless steel bermasalah, kemudian dari hasil brainstorming-nya ditentukan bahwa kontaminasi besi berpotensi mempengaruhi kemurnian dari stainless steel-nya sendiri. Kemudian dilakukan analisa hubungan kemurnian produk dan kontaminasi besinya sendiri. Ini contoh study case-nya. Nah, di sini dilihat hasil scatter tidak ditemukan pola korelasi atau pola relasi yang berhubungan satu sama lain karena menggunakan titik-titik yang sama, jadi tidak terlihat. Kemudian tim engineering sadar bahwa data diambil dari 3 line yang berbeda, sehingga harus dilakukan stratifikasi dengan membuat 3 simbol yang berbeda. Nah, setelah kita lihat 3 simbol yang berbeda, kita bisa lihat bahwa dari line 2 dan 3 didapatkan kemurnian produk dan kontaminasi besi memiliki hubungan berbanding terbalik. Sedangkan satunya lagi, yang ini yang hitam, titik-titik hitam, diambil dari data line 1 tidak terdapat relasi karena dia tidak saling berhubungan atau dia agak jauh ya, tidak mendekati ke satu titik yang sama. Nah, sehingga tim engineering menduga ada yang salah dengan yang line 1 ini dan dapat dengan efektif melakukan pekerjaan tanpa harus mengerjakan dari ketiga line. Jadi dia juga bisa melakukan disposisi ketika line mana nih yang harus saya perbaikin dulu gitu dari 3 line yang ada. Coba pertimbangan menggunakan stratifikasi, data survei akan lebih bermanfaat jika distratifikasikan. Kemudian agar pengambilan datanya lebih efektif, harus ditentukan apakah perlu stratifikasi atau tidak. Kemudian gunakan alat yang jelas untuk mempermudah pembacaan dan analisis. Nah, dengan menggunakan form yang sudah didesain gitu ya dengan baik sehingga dia mudah dibaca. Oke, kita masuk ke fishbone diagram atau Ishikawa diagram atau diagram tulang ikan. Ya, ini pasti teman-teman sudah sangat familiar ya, karena sudah pasti bisa membuatnya gitu. Cuman biasanya teman-teman ada juga yang
apa namanya, salah ketika dia melihat root cause analisisnya. Jadi tidak semua orang bisa membuat fishbone diagram dengan benar, karena ini harus menggabungkan antara why analysis dengan si fishbone-nya sendiri gitu ya. Jadi misalnya nanti kita lihat untuk di ininya ya, di kepalanya ini biasanya ada yang misalnya kita menggunakan fishbone untuk menurunkan defect produk misalnya. Biasanya yang ada di kepalanya ini biasanya menurunkan defect produk dari 5% ke 1% misalnya. Padahal yang ada di sini harusnya adalah masalahnya, bukan apa yang akan dilakukan terhadap masalah tersebut. Nah, nanti ketika kita melakukan presentasi QCC atau presentasi program improvement, di mana itu sudah secara terstruktur, ini yang di sini di kepala ikannya itu harus masalah, bukan cara atau menurunkan. Kalau menurunkan itu kan bahasa kata kerja gitu ya, itu tidak boleh ada di sini. Ini harus merupakan masalahnya. Contohnya misalnya defect produk tinggi misalnya, atau penggunaan BBM kendaraan perusahaan boros. Nah, ini tidak ada kata kerja sama sekali yang ada di sini. Nah, itu yang harus ditekankan, bahwa ketika kita membuat diagram tulang ikan, yang di sini, yang di kepalanya adalah masalah, bukan menurunkan, bukan, itu kata kerja. Jadi nanti akan nilainya akan berkurang ketika nanti dilakukan penjurian. Nah, program QCC ini biasanya kan juga dilakukan konvensi tingkat nasional maupun internasional. Jadi ketika kita sudah menggunakan diagram tulang ikan atau fishbone diagram, kemudian kita di sini bukan masalahnya, pasti nilainya akan turun gitu ya. Jadi hati-hati ketika membuat fishbone diagram. Oke, kemudian fishbone diagram sendiri ini penemunya adalah Kaoru Ishikawa. Ini merupakan statistikan QC di Jepang, juga seorang profesor di Tokyo University, juga seorang quality gurus. Nah, pertama kali digunakan untuk menjelaskan grup teknisi Kawasaki Steelworks tentang bagaimana faktor-faktor kompleks dapat saling berhubungan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Nah, biasanya nanti kalau misalnya teman-teman ada kuis tentang Seven Tools ya, kalau kita mau mengambil sertifikasi, misalnya di ASQ misalnya ya, itu pasti ini banyak sekali keluar tentang diagram Ishikawa, siapa pencetusnya misalnya, dan sebagainya. Kemudian kelebihan fishbone diagram sendiri ini membantu menemukan dan mempertimbangkan semua penyebab masalah, kemudian menentukan akar-akar masalah secara terstruktur, kemudian mendorong terlibatnya tim dalam penyelesaian, kemudian membuat diskusi lebih efisien dan fokus, kemudian diagram hierarki yang mudah untuk dibaca, dan sarana diskusi untuk sharing ilmu dan mengidentifikasi area yang perlu dipelajari lebih lanjut jika informasi yang didapat kurang mencukupi. Oke, kekurangan dari fishbone diagram sendiri ini tidak terlalu membantu apabila masalah yang dikerjakan terlalu kompleks, karena banyak sebab akibat yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, ini yang biasanya kurang membantu. Kemudian pertimbangan fishbone diagram sendiri, masalahnya biasanya terbatas pada penyebab yang terdiri atas beberapa sub penyebab. Yang tadi why-nya itu akan jalan nanti ketika kita melihat misalnya penyebabnya men gitu ya. Nah, nanti kita akan coba kasih study case-nya. Membedakan penyebab dan sub penyebab adalah salah satu langkah awal yang penting untuk menyelesaikan dari masalah yang ada. Nah, kapan fishbone ini digunakan? Ketika kita mengidentifikasi penyebab-penyebab masalah dan membantu pengembangan produk. Nah, membantu pengembangan produk juga kita juga menggunakan fishbone diagram. Nah, kemudian untuk mengungkapkan bottleneck atau kelemahan suatu proses bisnis, untuk menghindari terulangnya isu atau masalah yang ada, kemudian untuk memastikan setiap tindakan korektif berada pada tempat yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu yang biasanya kita menggunakan fishbone diagram. Nah, jenis dari fishbone diagram sendiri itu ada yang simple, misalnya 6M ya, man, mesin, method, measurement, material gitu ya. Ada juga yang 8P, ada juga yang 4S. Nah, kita biasanya menggunakan yang 6M, yang simple ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan yang mana saja sesuai dengan analisa di lapangannya seperti apa gitu. Nah, ini next-nya yaitu check sheet. Nah, check sheet ini merupakan formulir isian yang sudah distratifikasi, merupakan alat untuk pengambilan data langsung di lapangan. Nah, teman-teman bisa menggunakan formnya, tidak harus seperti ini, tergantung misalnya
yang mudah dibaca oleh teman-teman semua itu seperti apa. Itu bisa di form sendiri formnya, tapi intinya kalau misalnya kita sudah menggunakan checksheet, mau melakukan pengambilan data, sebisa mungkin formnya itu mengakomodir semua yang dibutuhkan. Contohnya misalnya ada ada bumbu gumpal gitu tempat kita misalnya, ada bumbu gumpal. Kita harus tahu bumbu yang gumpal itu direservasi tanggal berapa, kemudian nomor batch-nya berapa atau nomor lotnya berapa, produk code dari bumbu tersebut tanggal berapa, shift berapa, grup apa, mesin nomor berapa. Nah, itu biasanya ada di label. Jadi ketika ada masalah, kita pasti harus lihat labelnya. Kita labelnya di situ ada nomor mesin berapa, grup apa, shift berapa, tanggal berapa. Sehingga ketika otomatis kita sudah tahu ternyata yang bermasalah adalah mesin nomor 10 misalnya. Dengan operator A, kenapa masalahnya bisa dilihat nanti misalnya masalahnya selalu berulang, artinya si mesin nomor 10 itu harus dilakukan treatment dulu, belum boleh digunakan dulu sebelum masalahnya selesai. Mungkin silnya gembos sehingga bumbunya cepat gumpal misalnya. Nah, itu yang harus dilakukan sehingga data-data tersebut memang benar-benar bisa kita gunakan untuk improvement, bukan hanya sekedar data yang kita record dan tidak bisa menjadikan usulan atau rekomendasi untuk dilakukan improvement. Jadi benar-benar harus yang lengkap gitu kalau kita sudah ambil data di lapangan. Oke, kapan checksheet diperlukan? Saat data tersedia untuk diobservasi dan dilakukan pengambilan data berulang, saat mengambil data frekuensi, suatu pola, masalah dan defect, kemudian saat mengambil data proses produksi. Ini yang kita menggunakan checksheet. Nah, prosedur pembuatan checksheet sendiri biasanya yang pertama adalah menentukan kejadian atau masalah apa yang akan diamati, kemudian menentukan kapan data diambil dan dalam kurun waktu berapa lama, kemudian baru kita rancang formnya, kemudian desain agar form dapat mudah digunakan, kemudian bisa juga menggunakan simbol-simbol gitu ya, daripada misalnya kita menggunakan ya atau tidak, bisa menggunakan checklist misalnya, checklist dan tanda silang contohnya. Kemudian tes checksheet yang sudah dibuat dalam waktu singkat ke tim kita. Biasanya kita menggunakan time study gitu ya. Checklistnya mudah dibaca atau tidak, kemudian kolomnya cukup atau tidak untuk menuliskan data apa yang akan kita inginkan gitu. Kalau misalnya datanya nulisnya si QC field-nya itu nulisnya panjang dan sedangkan kolom yang ada di situ misalnya sempit. Nah, artinya kan belum bisa untuk digunakan karena pasti akan berantakan nanti datanya. Nah, itu yang harus didevelop ulang. Harus menggunakan kode, misalnya simbol-simbol yang bisa mempersingkat dari si checksheet-nya sendiri. Kemudian gunakan checksheet untuk mengambil data setiap kali ada kejadian. Jadi setiap kali ada masalah di lapangan, ya kalau perlu cepat ya harus bawa checksheet, kemudian baru dilihat masalahnya apa. Kemudian contohnya ini misalnya ketika ada interupsi telepon misalnya. Nah, berapa kali dia interupsi dan lain sebagainya itu bisa dilihat dari hari-hari yang ada di sini. Berapa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis misalnya. Kemudian langkah membuat checksheet itu sama, menentukan masalahnya itu masalah ditentukan agar dapat menentukan hal-hal yang diamati dalam checksheet, waktunya, jangka waktunya, kemudian rancang form dan gunakan checksheet. Nah, pada saat menggunakan ini yang harus dipantau. Kalau misalnya perlu revisi checksheet-nya, ya nggak apa-apa direvisi supaya nanti pada saat pengambilan data berikutnya sudah bisa mengakomodir dari si QC field-nya gitu ya, menggunakan checksheet tersebut. Nah, ini contoh checksheet untuk manufaktur downtime. Ini misalnya hari Senin ada downtime, inspeksi part mesin, kemudian ketidakadaan bahan baku misalnya. Nah, ini di sini nanti bisa dilihat frekuensinya berapa lama, berapa kali gitu. Baru nanti setelah itu baru dibuat paretonya atau dibuat menggunakan histogram misalnya, itu baru setelah checksheet-nya lengkap. Nah, ini juga contoh checksheet untuk melihat frekuensi terjadinya salah kirim surat pada kantor pos. Itu juga seperti ini, bisa dilakukan juga. Ini simpel sekali. Kita masuk ke histogram ya. Histogram ini adalah diagram balok untuk menggambarkan penyebaran data berdasarkan kelas-kelas data. Jadi
Nanti ada kelasnya, misalnya kita melihat gramatur gitu ya. Sebenarnya gramatur kita itu paling tinggi, prosentasenya paling tinggi di berat berapa gitu, di berat berapa, nanti ada kelas-kelasnya. Nah, ini apa namanya, dirancang oleh Carl Pearson. Secara visual mirip dengan bar chart, namun histogram menggunakan rentang atau kelas tadi ya. Sedangkan bar chart itu menggunakan satu nilai. Rentang yang dimaksud ini adalah kelas-kelas yang biasanya terdiri dari beberapa kelas untuk melihat sebenarnya dia itu posisinya itu di mana. Misalnya nanti kan ada yang namanya specification ya, specification batas atas dan batas bawah. Kalau dia melenceng dari batas atas dan batas bawah, artinya ada proses yang anomali atau abnormal. Nah, itu yang harus dilihat nanti ketika datanya sudah tersaji. Contoh penggunaan histogram untuk mengetahui performa proses berada dalam batas-batas speknya. Jadi kalau misalnya industri manufaktur itu biasanya yang membuat specification dari produk atau semi finished good atau finished good gitu ya. Itu biasanya adalah bagian QA atau R&D. Nah, nanti akan diberikan namanya buku pedoman standar ke divisi quality. Nah, di divisi quality itu tinggal melihat spesifikasinya seperti apa. Nah, nanti ada yang dinamakan dengan USL dan LSL, upper specification limit dan lower specification limit. Ketika kita membuat histogram, kemudian kita membuat control chart, itu ada. Ketika misalnya datanya itu masih di antara range-nya USL LSL, artinya proses kita masih terkendali karena masih di dalam range yang kita inginkan atau specification yang kita inginkan. Kemudian untuk mengetahui proses yang terjadi menghasilkan variasi yang luas atau tidak gitu. Kemudian menentukan tindakan apa yang tepat yang dilakukan pada proses. Nah, itu juga kita melihat nanti hasilnya histogramnya itu seperti apa. Nah, contoh penggunaan histogram misalnya untuk mengetahui performa proses berada dalam batas-batas speknya, contohnya ketika kita melihat sentralisasi histogram, apakah targetnya ada di bagian atas atau bagian tengah. Variasi yang luas atau tidak, itu melihat lebar histogramnya yang melambangkan seberapa besar variability-nya ya dalam sebuah proses tersebut. Kemudian menentukan tindakan apa yang tepat yang dilakukan pada proses itu berdasarkan bentuknya. Kalau bentuknya itu misalnya biasanya kan ada kontrol limit atau batas tengah ya, ada batas tengah. Kalau misalnya jauh dari batas tengah, walaupun masih di antara garis di bawah USL misalnya ya, di bawah upper specification limit misalnya, tapi sudah melewati batas tengah, biasanya gramasinya itu cenderung lebih tinggi gitu. Nah, biasanya nanti bagian production nih yang teriak, kenapa gramasinya mendekati batas atas gitu. Nah, bisa nggak mendekati batas tengah? Nah, biasanya mereka minta untuk disetting ulang. Gitu. Nah, sehingga mereka tidak terjadi keborosan. Misalnya pemborosan, kalau di tempat kami ada pemborosan tepung misalnya ya. Kalau misalnya kita gramasinya ada di batas atas, otomatis kan tepung yang digunakan menjadi lebih banyak. Nah, itu yang biasanya kita menjaga itu supaya material balance-nya produksi juga terpantau atau terkendali. Nah, ini contoh histogram, biasanya ada kelas-kelasnya ya. Di sini misalnya ada kelas-kelasnya. Ini artinya kalau histogramnya begini kan tertingginya kan di misalnya 28,5 ya. Di antara 28,5 sampai 30,5 itu menduduki persentase tertinggi dari gramatur histogram ini gitu. Nah, ada rentang kelasnya. Oke, ini adalah contoh membuat histogram. Ini hitung jumlah kelas dan rentang kelasnya, kemudian hitung frekuensi data per kelas, dan baru membuat grafik batang. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas itu ada aturannya. Itu ada K sama dengan 1 plus 33 log N. Nah, K-nya sendiri jumlah kelas, N-nya itu adalah data. Nanti bisa dipraktekkan, sudah ada tutorialnya. Kemudian kapan kita menggunakan histogram, yaitu ketika kita mempunyai data numerik. Kemudian jika ingin membentuk atau melihat bentuk distribusi data, apakah terdistribusi normal atau tidak, dan ada di antara USL dan LSL atau tidak.
Kemudian menganalisa kemampuan proses dan menjawab kebutuhan konsumen. Kemudian melihat perubahan proses dari kerangka waktu tertentu atau dari jangka waktu tertentu. Kemudian menentukan perbedaan hasil dari dua proses yang ada. Kemudian mengkomunikasikan distribusi data secara mudah dan cepat. Jadi biasanya ketika kita sudah ngobrol dengan manajemen, kalau hanya kita menerangkan, biasanya mereka akan bingung gitu. Ketika kita sudah membuat histogram, kita bisa menerangkan bahwa rentang gramasi kita gitu ada di rentang sekian sampai sekian. Jadi secara SAP misalnya kita sudah terkendali karena beratnya itu masih di antara atau mendekati kontrol limit. Contohnya itu akan sangat mudah untuk dimengerti. Nah, ini adalah contoh ya. Contohnya misalnya kalau distribusinya seperti ini, yang kiri, yang A itu ini lebih terkendali. Nah, ini rentang kelasnya juga sangat kecil, di mana misalnya gramasi 50 gram misalnya menjadi gramasi tertinggi dengan jumlah frekuensi tertinggi yang diperoleh dari suatu proses. Kalau misalnya yang C, yang ini berarti rentangnya itu sangat panjang. Nah, misalnya gramasinya misalnya dari 20 gram ke 60 gram misalnya, itu kan sangat panjang. Otomatis mungkin ada yang di bawah atau di melewati batas lower specification limit dan upper specification limit. Nah, tinggal dilihat nanti di sini USL dan LSS-nya berapa. Nanti ada yang pasti keluar dari standar yang sudah ditentukan. Nah, kemudian kalau ini terdistribusi normal, tetapi ada yang masih di sininya besar, yang di 44 gram itu masih besar. Nah, di sini kalau kita lihat rentangnya sudah ditentukan kelas-kelasnya sehingga bisa dilihat paling tinggi itu frekuensinya di rentang gramasi ke berapa. Ini untuk yang histogram D secara visual dapat secara visual bisa melihat data yang abnormal. Nah, kalau sudah datanya ada di sini di 72 gram itu kan sudah sangat abnormal ya, sudah melenceng dari data-data yang lain. Nah, perlu dilakukan identifikasi penyebabnya. Biasanya kenapa kok ada data yang di 72 gram? Berarti apakah pada saat penarikan datanya error, atau pada saat menimbangnya error, atau memang prosesnya variability-nya sangat tinggi. Nah, biasanya kita lihat ya, kalau misalnya di tempat kami itu semua gramatur itu sudah terkoneksi ke sistem. Jadi biasanya kalau misalnya kita sudah set untuk data yang misalnya di atas 10% dari upper specification limit, biasanya mereka kepental sendiri datanya. Jadi nggak bisa masuk. Nah, biasanya kita lihat sampel tersebut, kita biasanya ambil. Berapa sebenarnya? Kita biasanya cek di tempat yang lain atau di timbangan yang lain biasanya. Karena kita sudah setting untuk gramasi ini gitu. Sudah setting USL dan LSL-nya. Nah, ini juga contoh stratifikasi histogram untuk mempermudah. Halo, Ibu Arisa, suaranya hilang? Ya, Terdengar? ya, tadi sempat putus, Ibu. Bisa dilanjutkan lagi. Halo, Bu Arisa? Saya tulis di chat, boleh dibaca? Ya, sudah terdengar, Ibu. Sudah ya? Oke, baik. Saya lanjut ya. Ya, silakan. Oke. Saya lanjut untuk control chart. Jadi ini adalah 7 tools yang terakhir, yaitu control chart. Nah, ini lebih mudah juga untuk melihat
apa namanya, upper specification limit dan lower specification limit. Nah, ini merupakan grafik garis yang dilengkapi dengan batas atas dan batas bawah yang dinamakan dengan dua garis batas kendali. Nah, bedanya apa antara USL, LSL dengan UCL dan LCL? Nah, USL dan LSL biasanya ketika kita sudah mempunyai spesifikasi. Jadi kalau kita melihat atau menganalisa data data kita sendiri, karena data kita sendiri kita sudah tahu spek atas berapa, spek bawah berapa. Kita bisa menentukan garis batas atas dan batas bawahnya berdasarkan dari spesifikasi yang sudah diterbitkan oleh quality assurance. Sedangkan ketika kita melakukan analisa kompetitor, di mana kita tidak tahu spek kompetitor itu berapa, maka kita menggunakan lower control limit dan upper control limit. Jadi nanti berdasarkan perhitungan. Jadi itu yang membedakan USL LSL dengan UCL LCL. Ya, jadi kalau teman-teman melihat nggak punya spek batas atas dan batas bawah, kita menggunakan perhitungan untuk menghitung UCL dan LCL-nya. Itu bedanya antara specification dan control. Kemudian ini ada garis batas pada control chart, specification limit atau batas standar, dan control limit itu batas hasil perhitungan rumus. Nah, contoh chart sederhananya, jika proses memiliki rentang standar spesifikasi, garis batas berupa LSL dan USL yang tadi. Kemudian control chart SPC ini juga garis batas merupakan control limit yang ditentukan berdasarkan perhitungan dengan ketentuan tertentu. Nah, nanti ada rumus untuk menghitung UCL dan LCL-nya. Nah, ini adalah bagan kendali akurasi. Untuk yang di tengah atau garis pusat, ini namanya center line atau target value yang biasanya dicantumkan kalau kita menggunakan SAP gitu ya. Kalau kita menggunakan SAP, batas yang dicantumkan untuk perhitungan PPIC itu adalah yang ada di garis pusat atau central line. Nah, central line. Kemudian untuk yang batas ini upper information limit itu biasanya yang yang diinformasikan ini masih di batas kendali. Nah, nanti kita lihatnya di upper control limit yang benar-benar yang benar-benar sudah merupakan batas tertinggi yang diperbolehkan. Dan untuk yang lower control limit adalah batas kita memproduksi suatu barang. Nah, kalau misalnya sudah di atas upper control limit, artinya proses kita sudah tidak terkendali dan harus segera dilakukan perbaikan terhadap mesin yang digunakan. Ya, begitupun kalau misalnya di bawah lower control limit, mesinnya itu harus di repair dulu apa yang salah prosesnya. Atau misalnya kita ngecek juga untuk timbangan yang kita gunakan misalnya ya, kalau misalnya datanya tentang data gramasi, timbangannya sudah terkalibrasi atau tidak gitu. Jadi kita lihat dari berbagai sumber penyebab masalahnya. Oke, kemudian control chart, ketentuan control chart tergantung dari jenis data dan cara observasinya tadi ya. Data variabel misalnya merupakan data kuantitatif yang diukur untuk keperluan analisis, contohnya misalnya diameter pipa, prosentase kadar air misalnya. Kemudian durasi pencarian dokumen berdata kuantitatif atau variabel. Kemudian data atribut itu yang kemarin kita sempat bahas juga merupakan data kualitatif yang dapat dihitung untuk mencatat analisanya. Misalnya banyaknya produk yang defect, misalnya 10, 15, nah itu data yang dihitung ya. Oke, kemudian misalnya ketiadaan label puas atau tidaknya konsumen itu merupakan data-data atribut atau data kualitatif. Nah, ini adalah contoh-contoh dari control chart di mana ada yang masih masuk di antara upper control limit dan lower control limit, ada yang mulai di luar batas. Nah, ini harus dianalisa masalahnya kenapa. Halo? Bisa dilanjut? Ya, silakan dilanjut, Ibu. Oke, kemudian ada yang naik, ada yang turun. Ini juga kan tidak stabil ya, walaupun masih di dalam UCL dan LCL, tapi ini tidak stabil, harus dipantau terus datanya. Atau seperti ini, misalnya periode. Kemudian ada yang misalnya sudah sangat melenceng ya, ada yang jauh di atas
UCL, ada yang jauh di bawah UCL, dan banyak data yang di bawah UCL. Nah, kita harus melihat nih, kira-kira kenapa datanya, ada masalah apa misalnya, itu bisa dianalisa. Nah, kemudian ada juga yang mendekati batas standar, kemudian ada yang penyebabnya penyimpangan progresif. Nah, ini mulai naik terus gitu, sampai tidak terkendali. Nah, ini yang harus dilihat dari data-data yang kita collect dengan menggunakan control chart. Nah, kemudian kita masuk ke problem solving. Ini stepnya sama ya, PDCA. Kita sedikit mengulas tentang plan do check action, di mana ini dicetuskan oleh Deming. Biasanya kita tahap plan itu adalah tahap ketika kita sudah mulai memilih project yang akan diimprove. Kemudian kita mendefinisikan masalah dan tujuannya, kemudian juga kita memperjelas dan memahami masalahnya, kemudian mulai menentukan target dan jadwal implementasi. Biasanya kita buat timeline-nya ya, timeline itu sudah mulai dibuat ketika kita sudah membuat plan. Kemudian menginformasikan dan mendaftarkan proyek ke manajemen itu bisa mulai mendaftarkan. Nah, kalau di tempat kami ada yang namanya program QCC itu biasanya kick off di bulan Februari. Jadi Februari kita sudah kick off, kemudian ada satu divisi yang memang mengelit project QCC tersebut. Dia yang akan menampung semua ide perbaikan atau semua judul-judul QCC dari masing-masing departemen. Nah, misalnya satu departemen biasanya suka kasih 5 judul misalnya. Nah, 5 judul, ada yang produksi bisa sampai 15 judul QCC. Tentunya dengan orang-orang kelompok-kelompok kecil yang berbeda. Jadi misalnya ada 15 kali 5 orang kelompok kecil. Nah, itu masing-masing judulnya itu berbeda untuk melakukan improvement di masing-masing bagiannya. Kalau diproduksi kan banyak sekali bagiannya ya, contohnya bagian mixing, kemudian bagian proses, kemudian ada bagian steaming, ada bagian frying, ada bagian packaging. Nah, mereka membentuk kelompok-kelompok kecil untuk melakukan perbaikan di masing-masing wilayahnya. Itu yang nanti sudah mulai mendaftarkan ide-ide perbaikannya ke bagian manufaktur excellent atau operational excellent atau MANEC atau OPEX. Nah, kemudian setelah itu baru memunculkan rekomendasi yang sesuai dari hasil brainstorming. Nah, setelah itu baru masuk ke tahap do, di mana kita sudah mulai melakukan rekam data, mengamati data, mengumpulkan data, kemudian memeriksa dan memprioritaskan atau menganalisa, kemudian mengevaluasi biaya yang mungkin timbul karena kita melakukan program perbaikan. Kemudian menyelidiki atau menentukan solusi yang paling mungkin. Nah, ini biasanya dilakukan dengan cara brainstorming ya. Kita kumpulkan anggota tim QCC-nya, kemudian kita minta pendapat mereka kira-kira solusinya apa kalau masalahnya ini. Nah, itu yang dilakukan biasanya. Kemudian menguji dan memverifikasi. Nah, kemudian mencari kemungkinan penyebab utama dari masalah yang akan kita akan kita breakdown. Nah, kemudian tahap action ketika kita mulai mengamati efek perubahan setelah kita melakukan implementasi, kemudian konsolidasi ide dengan tim, kemudian minta persetujuan dari manajemen dari yang tadi action yang dilakukan. Kita biasanya suka minta approval dari manajemen. Kemudian cek, merencanakan implementasi skala besar, kemudian adakan pelatihan tim improvement, kemudian maintain dan melakukan standarisasi. Itu sudah mulai ke program cek. Nah, ini adalah 8 langkah perbaikan. Biasanya kita sebutnya dengan delta ya. Kalau misalnya QCC itu metodenya adalah delta, 8 langkah 7 alat. Itu yang biasanya dilakukan. Nah, 8 langkahnya itu apa? Yang pertama, ini sudah merupakan program improvement yang sangat terstruktur kalau sudah menggunakan metode delta. Yang pertama biasanya kita menentukan tema yang akan dibahas atau tema yang akan kita lakukan improvement. Kemudian kita menetapkan targetnya, misalnya menurunkan defect dari 5% ke 2% misalnya. Kemudian kita melakukan anaconda atau analisa kondisi yang kemudian melihat kondisi di lapangan yang eksis yang sekarang itu seperti apa, defeknya masih tinggi, dengan banyaknya defeknya apa saja tadi, kemudian baru kita mengambil data, membuat control chart, membuat Pareto chart gitu ya, itu pada saat kita mengambil data lapangan. Kemudian analisa penyebab yang ada atau anaconda, baru kemudian merencanakan
penanggulangan. Nah, merencanakan penanggulangan ini di hasil brainstorming, jadi kira-kira apa yang akan dilakukan. Misalnya tim A, misalnya satu orang memberi ini, kemudian satu orang yang lain beda lagi, satu orang lain beda lagi. Di mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan atau diimplementasikan di lapangan. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai hanya punya satu ide gitu. Tapi beberapa ide kita lihat dan analisa mana yang ide yang paling efektif dan efisien untuk diimplementasikan. Kemudian baru setelah kita putuskan ide mana yang akan digunakan, baru melakukan penanggulangan. Nah, penanggulangan dengan ide tersebut, kemudian baru melakukan evaluasi dari hasil perbaikan. Setelah evaluasi selesai, targetnya sudah tercapai, baru kemudian kita melakukan standarisasi. Nah, standarisasi itu tentunya kenapa harus dilakukan standarisasi? Karena biasanya ketika kita sudah melakukan program improvement, pasti ada hal-hal yang berubah. Misalnya WI-nya berubah, SOP-nya berubah, OPL-nya atau one point lesson-nya itu berubah. Dan itu harus distandarisasi ulang, kemudian disosialisasikan. Yang penting adalah standarisasi dan sosialisasi. Jadi kita kalau sudah melakukan perubahan WI, perubahan SOP, perubahan OPL, tapi tidak disosialisasikan, ya mereka akan tetap menggunakan cara yang lama, standar yang lama, SOP yang lama. Jadi tidak berfungsi lah ibaratnya improvementnya gitu. Jadi harus dilakukan sosialisasi sampai mereka mengerti bahwa sudah ada standar baru, sudah ada sudah ada proses baru, cara-cara baru, OPL baru, WI baru, SOP baru, gitu ya. Jadi semua tim itu sudah tahu. Nah, setelah itu baru kita berpikir untuk menentukan tema selanjutnya untuk yang dilakukan improvement itu apa. Nah, menentukan tema selanjutnya bisa dari Pareto chart yang tadi. Misalnya kita sudah berhasil membreakdown masalah terbesar. Nah, kita bisa menggunakan masalah kedua untuk dilakukan untuk dilakukan improvement selanjutnya. Tetapi biasanya kalau waktu improvement yang pertama tadi lama, misalnya sampai 6 bulan, itu kan dalam jangka waktu yang lama ya, tentu saja biasanya masalah di produksi sudah berbeda lagi. Nah, kita bisa menggunakan mencari data lagi dan menggunakan Pareto chart yang baru. Jadi datanya dikolek lagi, kemudian kita bikin Pareto chart yang baru, yang paling tinggi yang kita lakukan perbaikan. Atau biasanya kalau industri makanan di tempat kami biasanya dengan menggunakan matrix of quality. Nah, matrix of quality itu bedanya apa dengan Pareto chart? Bedanya adalah di matrix of quality itu kita mempertimbangkan severity dan bobot. Kalau di quality incident, kalau di KPI itu kan ada yang kalau di industri makanan ya itu ada yang dinamakan quality incident, yaitu defect yang dikarenakan disebabkan oleh cacat fisik. Jadi misalnya botolnya belum kesil, misalnya gitu ya, atau misalnya ada misprint di etiketnya, ada pecah di misalnya bocor di cupnya, misalnya. Nah itu adalah masalah-masalah yang dinamakan quality incident. Tetapi ada masalah yang serius yang dinamakan food safety incident ketika misalnya ada rambut di dalam minuman, produk minuman, atau ada kontaminasi semut atau binatang gitu ya di dalam produk makanan. Misalnya contohnya itu adalah food safety incident namanya. Jadi kontaminasi yang pastinya akan membahayakan konsumen. Nah, itu yang biasanya bobotnya itu besar dan harus segera dilakukan perbaikan. Jadi walaupun misalnya di tempat kami, walaupun quality incident itu frekuensinya mestinya lebih tinggi, misalnya ada quality incident karena produk code-nya itu nggak ada, itu sebanyak 5 kali, tapi ada 1 kali karena kontaminasi semut di dalam produk mie instan misalnya. Nah, itu biasanya kontaminasinya dulu karena dia bobotnya lebih besar, lebih berbahaya ke konsumen. Itu yang harus dilakukan perbaikan. Nah, tentunya untuk menentukan mana yang harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu tentunya ya berdasarkan dari keputusan manajemen gitu ya. Nah, itu untuk yang 8 langkah perbaikan. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke penerapan tools ya. Kita masuk ke study case. Kita study case-nya nggak terlalu lama ya, karena nanti akan ada tanya jawab. Mungkin saya ini kita sampai jam 9 ya, Bu Winda ya. Iya, Ibu. Saya coba satu aja ya, satu kasus ya. Saya satu kasus, tapi nanti sisanya itu semuanya tutorial. Jadi teman-teman bisa langsung coba ya.
Contoh untuk kasus pertama, ketika misalnya suatu proses produksi memiliki penurunan produktivitas. Nah, melalui brainstorming dan penarikan data didapatkan berapa sumber penyebab downtime dan jumlah kejadiannya. Misalnya inspeksi part mesin 3 kali, ketidakadaan bahan baku 3 kali, perbaikan rutin itu 2 kali, adanya kerusakan mesin 8 kali, ada penggantian part mesin yang mendadak itu 4 kali. Nah, kita ingin melihat masalah mana yang memiliki dampak terbesar dan harus ditangani lebih dulu. Nah, kita akan buat dengan apa? Pareto chart berarti ya, untuk melihat masalah yang terbesar sampai masalah yang terkecil. Artinya tools apa yang kita gunakan? Toolsnya adalah Pareto chart. Nah, contohnya jika ada kasus seperti ini. Nah, kita membuat yang pertama buat data terlebih dahulu dan frekuensi kejadiannya. Urutkan dari yang terbesar ke yang kecil, kemudian membuat prosentase kumulatif dengan menambahkan prosen frekuensi dengan prosen frekuensi di atasnya. Jadi setelah itu baru buat grafik combo atau batang dan garis dua. Kemudian interpretasikan hasil yang sudah dibuat. Nah, kita masuk ke tutorialnya. Contohnya misalnya yang tadi kan kita sudah short, large, too small, gitu ya, too small. Nah, ini kita lihat dari yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian baru nanti muncul notifikasi peringatan, pilih expand the selection. Nah, ini expand the selection. Kemudian data table telah tersusun dari kejadian tertinggi ke terendah, total frekuensi di sebelahnya, kemudian total frekuensi di bawahnya dengan Halo Bu Arisa. Oh ya, sudah terdengar lagi. Nah, baik, setelah kita sudah tahu tadi frekuensinya sudah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, baru kemudian kita menambahkan prosentase kumulatif. Nah, prosentase kumulatif saya sudah kasih rumusnya di sini, teman-teman nanti tinggal bisa langsung masuk ke Excel-nya, sudah ada rumus untuk prosentase kumulatif. Kemudian setelah itu baru untuk sel prosentase frekuensi sebelumnya ditambah dengan frekuensi total per total frekuensi. Nah, ini kita sudah kasih rumusnya juga sehingga nanti dapatkan data ini ya, prosentase kumulatif. Nah, setelah itu, setelah dapat prosentase kumulatifnya, baru kita ganti, pilih data prosentase kumulatifnya ini di short, kemudian pada ribbon area number, klik logo persen. Ya, klik logo persen, kemudian atau format data persen kumulatif menjadi persen. Nah, ini diformat menjadi persentase. Ya, pilih yang persen ini, yang percentage. Nah, ini. Nah, setelah itu baru nanti kelihatan kita share semua tabel, seluruh tabel, baru klik menu insert. Ya, ini sudah saya kasih tandanya A, dari A masuk ke B. Pilih menu insert, kemudian pada bagian chart pilih yang grafik batang dan grafik line. Nah, setelah itu baru terbentuk grafik seperti ini. Kemudian pada Y-aksis sebelah kiri klik kanan edit. Nah, ini tinggal diedit frekuensi misalnya, banyaknya kejadian boleh. Nah, kemudian pada format aksis masukkan nilai maksimum jumlah total frekuensi pada tabel. Contohnya misalnya tadi kan totalnya 20. Berarti tinggal diedit menjadi 20. Nah, setelah itu kita sudah selesai nih membuat masalahnya. Artinya di sini sudah ada Pareto chart-nya dari 5 masalah penyebab downtime, kita interpretasikan hasilnya. Masalah kerusakan mesin menghasilkan dampak terbesar karena dia sudah frekuensinya sudah 8 kali, menghasilkan dampak terbesar terhadap downtime ya, sehingga kita harus melakukan ini dulu yang dilakukan perbaikan, kerusakan mesin yang harus dilakukan perbaikan ya. Baru setelah itu kita ini sudah selesai melakukan perbaikan, baru misalnya yang kedua, yang ketiga, baru yang selanjutnya. Karena ini kan masalah semuanya ya. Jadi nah, contohnya seperti itu pembuatan Pareto. Nah, nanti untuk contoh yang lain saya kasih contoh kedua, kasus kedua ini nanti dengan membuat dengan membuat
scatter diagram, ini sudah saya kasih juga contohnya. Teman-teman bisa langsung klik-klik, sudah saya kasih urutkan juga cara membuat scatternya, kemudian cara membuat fishbone diagram, ya ini sudah saya kasih contohnya. Kemudian kasus keempat saya sudah kasih untuk membuat histogram. Nanti ada rentang kelasnya, sudah saya kasih rumus-rumusnya juga untuk formulanya, jadi sangat mudah untuk dibuat nanti. Kemudian ada kasus kelima juga nanti untuk membuat control chart ya. Ini masih kasus keempat. Cara membuat frekuensinya juga sudah ada. Nah, ini untuk sampai jadi histogram seperti ini. Nanti teman-teman sudah langsung klik-klik saja sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Nah, ini contoh kelima juga sudah ada jenis kasusnya untuk membuat control chart. Nah, nanti control chartnya sudah ada nih. Specification limit, upper specification limit, dan lower specification limit. Sudah tinggal masukin datanya, sudah akan ini apa namanya terdisplay dari control chart yang akan kita buat. Sangat mudah untuk membuatnya. Oke, Bu Winda, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya Ibu Arisa atas penyampaian materinya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat, Ibu bisa dibacakan? Boleh, silakan. Baik, Atau saya open mic bacakan. boleh. Boleh, untuk Ibu Erlina Yustanti, mau di open mic atau mau dibacakan, Ibu? Mbak Erlina, silakan. Terima kasih, dibacakan saja, Mbak. Baik, saya bacakan untuk pertanyaannya, Ibu Erlina. Untuk yang scatter menggunakan add trend line, berapa nilai R2 atau R2 harusnya mendekati 1? Bila nilai terendah yang dianggap data memiliki validitas tinggi. Berapa nilainya, Bu, kalau untuk yang mendekati validitas tinggi? Nilai terendahnya untuk scatter. Oke, sebenarnya kalau scatter diagram ini apa namanya kan kita sebenarnya membandingkan dua variabel ya, Mbak Erlina, apakah berhubungan atau tidak. Jadi kalau mendekati 1 ya biasanya berhubungan. Nah, kalau misalnya nilai terendah itu berdasarkan dari apa namanya dari ketentuan dari masing-masing manajemen gitu. Jadi kalau kita menentukan misalnya 0,9 menjadi nilai terendah ya berarti 0,9 gitu sih biasanya sih. Biasanya kita dari hasil apa kesepakatan dari manajemen Mbak Erlina. Kalau untuk menentukan nilai terendah ya. Jadi kalau misalnya dari bagian QA itu menentukan 0,95 ya kita harus ikutin 0,95. Gitu sih Mbak Erlina. Tapi sebenarnya kita lebih melihat secara ada hubungan atau tidak aja sih antara untuk scatter diagram ya. Kalau dia berhubungan positif artinya korelasinya kuat. Misalnya contohnya downtime itu apa namanya menyebabkan productivity itu turun misalnya. Banyaknya downtime menyebabkan productivity turun. Kalau datanya mendukung ke situ berarti dia berkorelasi kuat. Gitu sih Mbak Erlina ya. Tapi yang paling bagus yang mendekati 1 sih biasanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Erlina. Baik, sudah cukup Ibu Erlina atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Mbak Winda. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya, ini sudah ada di kolom chat dari Bapak Saptomo Budi. Ada pertanyaan untuk 7 tools dapat dipakai semua departemen, QC, QA, Production, Purchasing, Sales, dan HR. Dari paparan dan contoh tadi, sepertinya tidak hanya QC yang butuh mengumpulkan data dan menganalisis menggunakan 7 tools. Atau lebih baik divisi khusus atau QC untuk analisis pakai 7 tools, supaya tepat menentukan tools yang mana dari 7 tools, apakah harus, oh ini kayaknya beda nih Bu, ada 2 di pertanyaannya. Mau satu-satu atau langsung nih Bu? Boleh, boleh open mic saja Pak, siapa Silahkan, tadi? Pak Saptomo Budi. Pak Saptomo, silakan Pak Saptomo. Ada 2 pertanyaan ini ya Pak ya berarti ya? Iya, ini sepertinya 2 pertanyaan Bu. Ada 2 Bu. Silakan Pak. Jadi yang pertama tentang apakah 7 tools dapat dipakai untuk semua departemen, karena dari pemaparan tadi kan sepertinya ada yang HR, ada yang purchasing, ada yang production gitu. Atau memang sebaiknya memang ada divisi khusus seperti QC yang
yang memakai ini dan nanti mereport kepada departemen tersebut. Itu yang pertama, silakan dulu itu. Itu. Halo Ibu Arisa. Ibu Arisa. Sepertinya terkendala sinyal. Mungkin ditunggu sebentar Pak Saptomo ya. Ya. Sudah terdengar? Saya sendiri tiba-tiba. Ya, Sudah terdengar, sudah, Bu Winda? Sudah, Ya. Bu. Oke, ya. Ya, saya ulangin untuk yang tadi, Pak. Jadi tempat kami kemarin itu ada 120 QCC, Pak. Jadi QCC itu Quality Control Circle, tapi ya hanya istilah. Kalau di tempat lain mungkin gugus kendali mutu itu sama ya. Nah, baik itu HR, PPIC, purchasing, kemudian ada juga untuk accounting gitu ya, untuk accounting, kemudian ada bagian-bagian engineering juga, itu sama melakukan program perbaikan yang namanya QCC, dan mereka menggunakan seluruh 7 tool yang ada, Pak. Contohnya misalnya ketika divisi HR itu menghitung pemborosan misalnya. Pemborosan terbesar di divisi HR itu apa? Misalnya contohnya yang pertama adalah misalnya pemakaian kertas, kedua pemakaian tinta, ketiga misalnya lemburan tenaga kerja, keempat misalnya pemakaian pulpen misalnya gitu ya Pak ya, pemakaian pulpen untuk yang biasanya dipakai oleh teman-teman gitu. Misalnya nanti dilihat kira-kira mana yang paling tinggi masalahnya, ataukah pemakaian kertas atau apakah pemakaian tinta. Nah, itu dilihat baik itu frekuensi, boleh dari segi frekuensi atau dari segi biaya. Nah, setelah dilihat baru dicek secara Pareto mana yang paling besar. Misalnya yang menghasilkan biaya paling besar adalah pemakaian tinta misalnya, karena misalnya dalam 1 bulan banyak sekali yang ikut ngeprint di HR misalnya. Nah, berarti pemakaian tinta yang harus dilakukan penyelesaian masalahnya dulu dengan tadi menggunakan Pareto chart, Pak. Nah, artinya Pareto chart digunakan oleh divisi HR untuk membreakdown masalah apa yang paling besar sampai yang paling kecil. Nah, kemudian misalnya kapan si HR tadi menggunakan fishbone diagram ketika sudah tahu masalahnya misalnya pemakaian tinta. Nah, pemakaian tinta kenapa kok tintanya boros? Misalnya dari segi misalnya oh ternyata si operator yang mengoperasikan alat tersebut seringnya salah. Jadinya dia selalu ngeprint ulang lagi, sehingga pemakaian tintanya menjadi boros contohnya misalnya. Atau misalnya dari segi karena banyak sekali dari divisi lain yang ikut ngeprint di situ misalnya, atau misalnya ada kebocoran tinta contohnya misalnya. Nah, itu nanti dilihat dengan menggunakan fishbone diagram. Halo Bu Arisa, sepertinya kendala sinyal lagi. Halo Ibu. Sudah ya? Oke, Bisa diteruskan Bu, silakan. Ya, kapan dia periode pemakaian tinta terbesar misalnya tanggal 1 shift 1 shift 2 itu datanya dilihat. Pemakaiannya misalnya paling banyak kapan, atau misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 pemakaian tinta terbanyak itu di berapa. Misalnya sudah ditargetkan untuk 1 bulan itu hanya boleh menggunakan tinta minimal 5, maksimal 10 misalnya. Nah, ternyata dia kadang menggunakan tinta 11, 12, nah itu bisa menggunakan kontrol chart kapan tinta terbanyak dia menggunakan oleh si operator contohnya misalnya. Jadi semua 7 tool itu tadi bisa digunakan Bu, Pak Saptomo ya. Nah, jadi bukan hanya bagian quality saja, tetapi semua bagian yang akan melakukan program improvement bisa menggunakan ketujuh dari tools tersebut.
Ya, terima kasih. Terkait dengan pertanyaan kedua ini berarti Ya, boleh. kan tidak semua departemen langsung bisa familiar dengan Seven Tools. Nah, tapi supaya tepat menentukan tools mana yang bisa dipakai atau tepat dipakai, apakah harus langsung menguasai semua tools atau beberapa tools dulu atau salah satu tools dulu yang paling sering dipakai gitu, yang efektif gitu. Oh, oke. Begini Pak, dalam sebuah perusahaan biasanya ada divisi yang memang dia harus mendeliver ilmu Seven Tool ini. Kalau misalnya perusahaan tersebut memang melakukan program continuous improvement, karena Seven Tool ini merupakan tools yang sangat common digunakan atau sangat mudah untuk digunakan. Jadi sebuah perusahaan harus menunjuk satu departemen untuk mendeliver ilmu Seven Tool ini Pak. Contohnya misalnya di tempat kami ada yang namanya divisi Manufacture Excellence atau MANEX. Nah, MANEX ini yang melakukan training-training bagaimana dia mengoperasikan atau membuat Pareto chart, bagaimana dia membuat control chart, bagaimana membuat fishbone diagram gitu, Pak. Tetapi kalau di perusahaan tersebut tidak mempunyai divisi Manufacture Excellence, itu bisa diambil alih oleh HR atau divisi Training and Development. Atau kalau misalnya divisi HR juga belum mampu menguasai, maka meminta orang quality untuk mendeliver, Pak. Karena semua orang quality dari tahap foreman biasanya sudah menguasai Seven Tool. Jadi kalau di tempat kami, semua orang yang masuk ke divisi quality itu harus sudah menguasai Seven Tools. Itu adalah syarat utama, Pak. Syarat utama untuk menduduki posisi. Nah, itu yang harus dilakukan oleh perusahaan, Pak. Jadi menunjuk satu departemen yang memang capable untuk mendeliver tersebut, atau bisa meminta HR untuk melakukan training untuk Seven Tool tersebut, gitu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, Pak. Silahkan yang lain. Silahkan yang lain jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic. Ya, mungkin teman-teman nanti yang masih kuliah gitu ya, apapun divisinya pasti akan menggunakan tools ini gitu ya. Jadi makanya tadi saya kasih tutorialnya supaya teman-teman bisa dengan mudah untuk mencoba bikin sendiri gitu di rumah ya. Karena mungkin sesi workshopnya masih lama ya, kita mau ke manajemen series dulu gitu ya. Nanti kalau di sesi workshop kita coba informasikan lagi. Ya, betul Ibu. Sepertinya sudah pertanyaannya di kolom chat sudah terjawab semua. Mungkin terakhir Ibu untuk menutup sesi webinar kita. Ya, oke, baik. Terima kasih sebelumnya teman-teman ya. Mungkin banyak dari saya lihat banyak dari UMT ya. Nah, saya terima kasih hari ini kita sudah diskusi bersama untuk membahas Seven Tools. Mungkin dari saya apapun nanti ya divisi kalian ketika sudah masuk ke dunia industri ataupun sekarang sudah masuk pasti akan melakukan program continuous improvement karena program ini sangat dibutuhkan oleh company di mana dia harus benar-benar melakukan improve setiap saat gitu ya. Ketika misalnya kita sudah mempunyai mempunyai tim, nah improvement itu harus selalu dilakukan supaya kita tetap bisa bersaing dengan kompetitor yang ada di market. Nah, jangan pernah menyerah untuk memberikan ide-ide improvement dimanapun kita bekerja gitu ya, karena itu yang memang bagus diaplikasikan terutama untuk profesional seperti teman-teman dari teknik ataupun teman-teman dari manajemen. Mungkin itu sih yang bisa di-share untuk hari ini, Mbak Winda. Terima kasih sekali lagi untuk tim CIOS dan teman-teman semuanya yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arisa. Baik teman-teman, mohon untuk diisi form feedback-nya. Sambil mengisi form feedback, kita sesi foto dulu ya. Ini ada 3 slide, mungkin dari slide yang pertama, mohon untuk dibuka teman-teman kameranya sambil mengisi form feedback. Untuk slide yang pertama, 1, 2. Oke. Slide yang kedua, silakan smile.
1, 2. Baik, slide yang ketiga, terakhir. 1, 2. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya untuk webinar series di bulan Januari ini, Quality Series. Nanti kita akan adakan webinar-webinar series berikutnya. Yang terdekat adalah Management Series. Ditunggu untuk informasi-informasinya teman-teman semuanya. Dan untuk sertifikat dan materi hari ini akan kami kirimkan paling lama 3 hari ke depan. Jadi tetap ditunggu informasi dari kami untuk webinar-webinar selanjutnya, dan nanti kita berjumpa lagi dengan materi-materi yang lebih menarik buat teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya tutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Risa, terima kasih Mbak Winda. Terima kasih. Terima kasih Bu Winda dan teman-teman.